Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luluka Hairunisa dari KPIA. Yang pertama adalah evolusi konsep sunnah ke hadis. Pada banyak kasus mungkin terjadi semacam kekacauan akibat kecenderungan masyarakat untuk menyamakan begitu saja antara sunnah dan hadis. Sudah jelas di antara keduanya terdapat jalinan yang erat, namun sesungguhnya tidaklah identik. Yang pertama, sunnah mengandung pengertian yang lebih luas daripada hadis. Bahkan dapat dikatakan bahwa sunnah mengandung makna yang lebih prinsipil daripada hadis. Sebab yang disebutkan sebagai sumber kedua sesudah kitab suci Al-Quran ialah sunnah, bukan hadis. Sebagaimana sering dituturkan tentang adanya sabda Nabi Muhammad SAW, "Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara, yang kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Yang kedua adalah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi. Sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi maksudnya adalah pada masa sebelum pembukuan, mulai sejak Rasulullah hingga ditetapkan pembukuan hadis secara resmi. Masa ini penulis membagi menjadi 3 periode, yaitu masa Rasulullah, masa sahabat, dan masa tabi'in. Adapun periode tersebut dijelaskan sebagai berikut. Pertama ada hadis pada masa Rasulullah SAW. Membicarakan hadis pada masa Rasulullah berarti membicarakan hadis pada awal kemunculannya. Uraian ini akan terkait langsung kepada Rasulullah sebagai sumber hadis. Rasulullah membina umat Islam selama 23 tahun. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu sekaligus diurutkannya hadis. Keadaan ini sangat menuntun keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Adapun metode hadis yang digunakan oleh Rasulullah dalam mengajarkan hadis kepada para sahabat sebagai berikut. A. Para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah. B. Para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah. C. Para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah. D. Para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh oleh Rasulullah. Yang kedua adalah hadis pada masa sahabat. Nabi wafat pada 11 Hijriah. Kepada umatnya beliau meninggalkan 2 pegangan sebagai dasar pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan hadis yang harus dipegangi bagi pengaturan seluruh aspek kehidupan umat. Setelah Nabi Muhammad wafat, kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pertama menerima kepemimpinan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian disusul oleh Umar bin Khattab, dan disusul oleh Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib, dan yang keempat adalah khalifah ini secara dikenal dengan sebutan Al-Khulafa Ar-Rasyidin, dan periodenya bisa disebut juga dengan zaman sahabat besar. Cara sahabat meriwayatkan hadis ada 2, yakni dengan lafaz asli, yakni menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi, yang mereka hafal benar lafaznya dari Nabi. Yang B dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya bukan dengan lafaznya, karena tidak hafal lafaznya asli dari Nabi Muhammad. Yang ketiga ada hadis pada masa tabi'in. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in juga cukup berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hanya saja pada masa ini tidak terlalu berat seperti pada masa sahabat. Pada masa ini Al-Quran sudah terkumpul dalam satu mushaf dan sudah tidak mengkhawatirkan lagi. Selain itu, pada akhir masa Al-Ulafa Ar-Rasyidin, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke beberapa wilayah sehingga mempermudah tabi'in untuk mempelajari hadis. Para sahabat yang pindah ke daerah lain membawa perbendaharahan hadis, sehingga hadis tersebar ke banyak daerah. Kemudian muncul sentra-sentra hadis sebagai berikut. A. Madinah dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Aisyah dan Abu Hurairah. B. Mekah dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas. C. Kufah dengan tokoh dari kalangan seperti Abdullah ibnu Mas'ud. D. Basrah dengan tokoh dari kalangan seperti Utbah ibnu Ghazwan. E. Syam dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Mu'ad ibnu Jabal. F. Mesir dengan tokoh dari kalangan sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As.